dari kompetisi itu udah ready untuk dijalankan dan mereka pun hadir. Ya ini dia Ben and Pick di game yang pertama, di match kita yang pertama di babak playoff antara Falcon melawan RSGPH. Oke, dan kalau kita lihat dari Falcon langsung saja menuju ke arah Franco menjadi first bandnya Wah. kali ini menghindari adanya roamer yang akan begitu agresif memberikan gangguan terutama ke arah jungler ya. Ya ini untuk Light lebih tepatnya. Hmm? Dan ngebuka potensi untuk Akai juga, mengingat Falcon itu suka banget untuk nge-ban ke arah One dan juga Grok. Yep. Itu adalah dua pick yang suka banget untuk di-trade sama Falcon. Dan melihat Valentina udah di-ban kayak gini berarti sebenarnya RSGPH akan sangat berani ketika kontes Akai tanpa adanya IMU. Karena kan kemarin udah sempat ada pembahasan juga dari kontes draft. Iya, dari draft pick itu waktu Valentina ditukar sama Akai, itu setidaknya kita bakal ngelihat adu gasing di sana. Oke, sekarang kita bisa bicara kontes Akai. Bisa jadi Akainya terlepas. Tapi di satu sisi, Beatrix-nya juga mungkin akan terlepas. Pertarungan antara 3 pick 100% ataupun 2 pick 100%. Iya, apalagi kita ngomongin soal Silent ya, yang dari kemarin mendapatkan Beatrix power. Dan gak kaget sih kalau misalkan first pick-nya ini bahkan akan langsung menuju kepada Beatrix. Karena lumayan mahal bagi beberapa pemain dengan Beatrix strat. Karena Beatrix ini lumayan, jadi tipikal hero yang clear wave minionnya cepat. Banyak banget source skill, kecuali Wesker lebih tepatnya yang nanti bisa nge-clear minion dalam hitungan detik. Julian. Oke, mengarahkan Julian terlebih dahulu. Tapi emang sih kalau aku lihat ini bakal jadi perebutan gold laner dan juga mid laner. Dimana kita tahu sendiri dua mid laner ini, Justin sama Aqua tuh sama-sama kuat. Meskipun Aqua belum ngeluarin Xaviernya ya. Benar. Tapi kita bakal lihat aja untuk match kali ini dengan adanya perebutan yang bakalan cukup sengit. Apakah akan terbuka hero-hero pool yang masih disimpan? Ini banyak banget yang terlepas. Sejauh ini One pun masih ready. One pun masih ada. Kalau kita berkaca dari group stat, One sering banget di ban. Memang dengan win rate 75% juga ya. Dengan win rate yang cukup tinggi juga. Dengan penggunaan yang dilakukan juga oleh masing-masing player. Tapi sejauh ini 10 detik lagi yang akan dibuang. One baru dibicarain. Hilang deh. Langsung aja kali ini bakal dieliminasi untuk gak bisa masuk ke dalam lane of down. Dan ini bakal jadi last ban dari RSGPH. Valentina, Julian, ayo mau Akai, Yves, Xavier, Yves, banyak banget pilihannya masih. Kalau ini ban karena Yves, mungkin kalau seandainya tukernya cuma sama satu Xavier ya, ini akan jadi PR buat teman-teman Falcon kalau mereka tuh lupa seandainya nanti RCPH suka juga untuk bawain Atlas. Jadi kombonya dua. Tapi efek immobilize sama stun balik lagi, mungkin nanti akan ada Digi juga yang bakal diamankan terlebih dahulu. Karena mengingat Myanmar sering banget bawa Digi, jangan lupa itu. Waktu di M2 juga mereka yang mempopulerkan Digi kembali. Dan Akai. Yang di ban berarti yang ditukar adalah Xavier dan juga dari Yves. Link ada, Kalau Link Xavier gimana ada. ya? Kalau Link aku tidak yakin kalau seandainya misalkan ngelihat dari Falcon yang emang akan mengamankan Link, kecuali kalau misalkan dia bakal lebih pede untuk Yellow Flash dengan Esmeralda-nya. Karena kita tahu Yellow Flash Esmeralda dia lumayan tinggi untuk win rate-nya. Dan ketika Yellow Flash ini menggunakan Esmeralda, banyak banget play yang bisa dia bisa dibilang ciptakan. Iya sih, bisa jadi salah satu inisiator juga dari Yellow Flash 4 kali berturut-turut ya pakai Esmeralda terus-menerus di MSC kali ini. Kita bakal lihat aja, first pick-nya tadi banyak banget yang terbuka bisa bilang, tapi time. Beatrix langsung Beatrix. Yang tadi udah kita bahas kan bisa aja Beatrixnya first pick. Dan sekarang mereka sama-sama 3 kali pick Beatrix. 3 kali pick Beatrix. Apakah akan menjadi 100% untuk Falcon atau akan menjadi 75% mereka? Oke, sama-sama 100 win rate ya soalnya untuk Beatrixnya sendiri. Dan kali ini dari RSGPH juga, mereka bisa ngambil ke arah mid laner terlebih dahulu. Mau ngamenin Eve juga boleh untuk seorang Aqua. Atau ini banyak banget skala yang terlepas lagi nih. Apakah mau Demon Kite sendiri juga mau menggunakan Assassin, masih banyak pilihan gitu. Dan sekarang Linknya langsung nongol, Esmeralda pun langsung diamankan. Berarti Yellow Flash harus memutar otak lagi. ditukar sih. Dia harus nyiapin juga strat dengan counter pick Esmeralda. Mungkin ke arah Dairot kalau misalkan mau main ofensif dan nantinya bakal main ke arah roamer-roamer yang lebih ke sustainability atau tank-tank roamer. Kalau misalkan mereka masih mau mainin ke arah yang lebih agresif lagi daripada Dairot. Iya, soalnya kalau nggak salah terakhir kalau kita lihat Nas menggunakan Esmeralda itu dia masih bisa ngadepin Dairotnya. Itu dia. Omega kalau nggak salah. Masalahnya XP laner yang dimiliki oleh RGPH juga adalah penghancur reputasi di orang di luar sana gitu. Wah, kalau orang pakai Esmeralda kita gas aja pakai Dairot, kalah Bu. Iya. Kalah Dairotnya. Sebenarnya yang dilakuin sama Nats itu bukan dia 1v1 situation dan dia menang, tapi dia itu manfaatin clear wave yang lebih cepat daripada Dairotnya, sehingga nanti ketika rotasi dia lebih unggul daripada Dairot dengan mendapatkan assist, dengan mendapatkan poin-poin pick off. Sehingga nanti di landing phase-nya Dairot pun tidak akan bisa men-take down Karya Esmeralda. Kenapa? Karena itemnya lebih unggul daripada Dairotnya itu sendiri. Tapi Karina
Ini merupakan jawaban dari Ling karena balik lagi Ling memiliki basic attack dan Karina adalah dengan Dance of Blade-nya itu anti banget untuk yang namanya basic attack. Jadi marksman di sini agak sedikit dipersempit kecuali satu Brody mungkin yang sangat bisa digunakan, tapi Angela Ling combo lama banget dan ini dia yang menurut aku lumayan unik. Chaknu Light itu merupakan dua inisiator yang sering banget bikin play, tapi untuk dari bukan regular stage tapi group stage mereka lebih sering untuk memunculkan hero supporting power kayak Angela. Nah ini dia Light lagi dengan track record yang bisa kita lihat dari babak grup stage kemarin dengan positioning yang begitu baik, dengan momentum yang begitu baik. Ini nih yang harus diwaspadain sama pemain-pemain dari Falcon. Masa agak sulit Bu untuk nge-take down si roamernya ini aja sedikit sulit dengan kekuatan yang dimiliki oleh player-player dari RSGPH itu sendiri. Ya betul, bakal jadi satu hal yang benar-benar harus mereka perhatikan. Tapi kalau kita lihat ke arah bandnya lagi, ada Natalia dan juga Lilia yang jadi pilihan dari tim Falcon. Mengingat dari RSGPH sendiri, mereka masih belum ada ke arah mid laner. Masih ada Yves, masih ada Kagura, masih ada Cecilian, masih ada Xavier. Banyak banget pilihannya, tapi Johnson banyak banget untuk mid lane ya. Ini Yves kalau di ban agak sayang menurutku. Karena bakal ngadu Xavier dan nggak bakal ada kontes powernya. Oke. Kalau misalkan mau, mendingan ban Brody-nya aja. Jadi hero-nya Eman yang dibuang, karena Eman belum mengamankan hero powernya di sini. Tapi kalau kita ngeliat juga kemarin ya, Eman dengan penggunaan Cloud-nya itu adalah salah satu kang hipnotis di group stage loh. Banyak banget yang kegocek. Itu dia bawa Cloud berani kalau misalkan ada backliner yang nggak bisa kesentuh kayak misalkan Cecilian, Xavier itu dia suka banget buat bawa Cloud. Sekarang kita lihat apa yang akan langsung di-ban oleh pemain dari Falcon. Wow, Yves yang mereka hilangkan. Lepas Xavier tanpa kontes. Berarti Cecilian di status itu juga masih bisa digunakan gitu loh. Mungkin itulah tujuannya. Kayaknya lebih ke Kagura sih kalau kayak gini. Kagura. Ya Kagura Atlas oke banget buat Falcon. Mengingat udah ada ban dari Johnson dan juga Natalia. Jadi kalau misalkan buat sekarang adalah ngambil hero yang nantinya bakal diamankan kayak Xavier. Untuk RGPH kayaknya lumayan kelihatan banget. Nanti Falcon bakal ngejawab dengan hero mid laner yang lebih agresif dari combo powernya. Karena balik lagi metode pick off kuat banget dari RGPH. Mereka bawa Ling Angela. Jadi kalau misalkan ada satu combo nanti dengan hard guard dan itu targetnya adalah Silent gak bakal bisa berbuat banyak. Xavier kah? Atau ada sesuatu lagi yang mengejutkan kita semuanya? Iya, ada kemungkinan juga dari RGPH. Tapi ternyata langsung Kagura lah dibalas. Mereka lah yang Kagura. Kalau seandainya nanti kalau nanti misalkan akan ada Atlas dan Xavier, berarti Kaguranya udah bakal bisa punya escape skill. Udah bakal bisa ngelawan balik. Dengan free yang dia punya, tapi 2 hero terakhir. Iya, ini bakal jadi penentuan terakhir juga berarti untuk Falcon. Mereka masih karena mid lane-nya juga. Mereka mau ngambil Xavier juga mikir keras nih ya, karena masih ada Ling lagi di satu sisi gitu. Xaviernya gak bakal aman, gak bakal tenang gitu. Lily ini udah ke-ban itu PR-nya. Kalau misalnya kayak gini mendingan kalau aku ya yang paling mending semending-mendingnya mereka mending-mendingnya tetap Grok ternyata. Grok dan juga inisiator Selena. Hero dari Justin. Selena Justin yang bisa dibilang sering banget disandingkan dengan salah satu penggawa muda dari Indonesia Luminaire. Karena balik lagi dia juga sering banget bermain sebagai mid laner dari Selena. Dan ini adalah metode pick off yang dibalas dengan metode pick off dari Falcon juga. Mereka lebih pengen kalau seandainya main geragas, main agresif di awal game. Dan ini ngebuat Eman agak sedikit terancam dengan adanya 2 hero yang rotasi seperti Grok dan juga Selena. Oke, dan ini dia untuk last pick-nya dari RSGPH. Mereka punya satu kesempatan terakhir juga untuk menghadapi dari Falcon yang udah lengkap bisa dibilang untuk hero pilihannya. Itu satu goal laner terakhir nih. Mereka akan bermain marksman atau akan ada fighter berbeda nih yang nongol. Cloud lagi, Cloud lagi seperti group stage. Berani banget. Berani mereka. Apalagi kalau ada Revive, apa bisa bawa Revive di sini? Tamus doang, tapi kayaknya Tamus kalau lebih ke Vengeance. Ini karena apa? Bisa nge-cancel blessing juga cara Revive. Itu yang harus di notes. Terbaru. Dengan Cloud, dengan sprint, seperti apa hasilnya lagi? Kita lihat aja. Apakah sprint akan bawa lagi untuk kali ini? Karena kemarin kita di group stage ngelihat Cloud dengan sprintnya itu begitu efektif. Malahan bisa nge-outplay beberapa player yang menjadi tim lawannya sekarang. Waktunya kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan match pertama di babak playoff MSC 2022. Game yang pertama Parsha pun barusan sudah siap terbang ke udara. Gua tunggu tuh yang ngambil Parsha tuh. Boleh segini. Ya kan? Parsha, ya kan? Abis itu set masuk ke dalam Parsha. Wah. Iya. Kok Parsha lagi? Lah, Parshanya 2 katanya. Kamu siapa? Aku Parsha yang asli. Oke, so ternyata sebelum kita memasuki ke
final gamenya akan ada sedikit technical pause terlebih dahulu Alright. supaya tidak ada gangguan lagi dari faktor ketiganya juga. Faktor ketiga. Nah, Apa itu faktor ketiga, Nevi? Ya seperti sinyal atau nggak Sinyal, device gitu benar. kan. ada cuaca juga yang mungkin mengganggu Cuaca. kan. Kita nggak ada yang tahu, banyak Benar. faktor di luar sana yang bisa Kelembapan udara. Iya. Atau panas mungkin. Iya, iklim yang mungkin berubah gitu ya. Benar. Kita nggak ada tahu. Iya kayak di Aduh, Indonesia. pergeseran iklim. Anda membicarakan sains ya? Kenapa tiba-tiba geser geografi ya kita ya? Kayak gitu. Sabar ya teman-teman ya. Dan juga buat kalian semua di Kiatas itu kalian bisa selalu menyaksikan ada promo dari Grab yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian ambil dengan potongan sampai dengan 10.000 dan juga kalian bisa mendapatkan pulsa tuh enak Benar. banget kan? Aduh lumayan banget. Kalau yang Itu karena Betul. Enak banget buat kalian yang kesempatannya udah tengah-tengah bulan tuh biasanya udah mulai nih. Mulai habis, makanya kalian pakai kesempatan yang udah disediain juga. Yep. Lumayan banget 20.000. mental udah mulai goyang biasanya tanggal-tanggal segini nih. Iya. Udah mulai agak drop gitu. Udah mulai lah kok habis ya. Kemana? Untung warteg deket. Padahal kemarin saya banyak. Beda. Oke, ini dari masing-masing dia ada beberapa operator ataupun dari kru yang bertugas di Malaysia sana yang siap untuk langsung membantu dan juga memberikan pertolongan agar problemnya bisa langsung di-fix dan pertandingannya bisa apa langsung apa? nambah billing. Hah? Operator. Wow. Referee Pak namanya Pak. Pak beda Pak. Tuh Apa? ini baru dipanggil nih yang ini nih. Itu berarti teknis. Iya, teknisinya krunya Gitu. Pak langsung naik ke situ tuh. Nah, Nanti ini kayaknya ada sedikit trouble. referee-nya yang mbak-mbak yang ukti berhijab. Hafal saya. Referee-nya ya. Referee-nya. Oh, iya, Hafal iya. saya, hafal. Terima kasih infonya Pak Pulung. Ya. Lengkap banget ya infonya. Buat yang Percaya, valid. benar. Nah. Enggak, sebenarnya lebih ke pede aja yang ngomongin aja yang menurut dia benar. Oh, Kayak gitu. kita mendapatkan kabar nih ya. Ya, Kita juga udah tahu masalahnya. apa problemnya, apa masalahnya. Jadi masalahnya adalah audio, yaitu Audio. adalah ketika Eman sepertinya belum bisa berkomunikasi dengan baik Benar. bersama dengan teman-teman dari RC Filipin. Kita nggak tahu apakah itu suara in game ataukah suara rekan-rekannya. Audio tuh bisa suara in game, bisa suara rekan-rekannya, atau bisa dibilang mungkin bahkan nggak ada dua-duanya. Nah itu tuh yang harus di solve buat sekarang dalam waktu kurang dari 2 menit. Yap, jadi sabar buat teman-teman semua di luar sana. Kita tahu kalian pasti sangat menginginkan pertandingan ini segera dimulai. Kita juga sama. Tapi apalah daya. Dan angkat tangan sekarang lagi, angkat tangan lagi. Halo. Angkat tangan lagi. Apakah technical pause akan langsung dikeluarkan kembali? Dan Ya. benar aja. Tadi barusan bisa dibilang dari teman-teman tim Falcon udah ready semuanya. Yap. Tapi ada satu bisa dibilang Nah, dari Eman angkat tangan dan Nats juga kayaknya melakukan hal yang serupa karena biar ngebantu referee biar lebih notice. Yap. Gitu loh. masih tetap di device-nya dari Eman seperti ini ya. Nah, Nah, tuh lihat tuh. Bakal coba dipastiin sih supaya benar-benar nggak bakal ada masalah ketika dalam game. Soalnya bakal merugikan untuk salah satu pihak kalau Yap. misalnya ada gangguan. kelihatan banget tuh ya. Apa tuh, Pak? Itu. Apa, Pak? Gitu Apa tuh. tuh? Ih. Iya. Iya. Memang tulisan-tulisan yang diberikan ini sangat besar Fontnya semuanya. 7,5 Pak. Yap. Tolong Bapak Produser. Iya. 16 boleh ya. Benar, 16 apa 20. 32 boleh. Ya kan? Ya umur saya tuh 32. Waduh. Ya ini mah Bahas umur. 7,5 Oke. Pak, buset. Setengah meter Pak, kagak kelihatan. Aduh. Nah, Nah, ini nih baru nih. ini kita juga mendapatkan lagi fun fact nih teman-teman ya. RSGP Edge punya rata-rata game tercepat 14 menit, nggak sampai 3 Lord. Bahkan Ini nggak ganas sampai monster sampai emang. Lord yang ketiga. Maksudnya Monster dalam artian emang. kan Lord ada 3 kan. Yap. Kalau kata Gio kan Lord yang biasa aja. Benar. Ya. Lord yang biasa. aja. Iya, lalu Ya, mereka kenapa sih harus biasa aja gitu loh bahasanya dia. itu hanya Gio dan Gio yang tahu. Dan Gio yang tahu. Iya. Iya. Karena yang kedua kan Enhanced Lord ya kan. Dan yang ketiga itu adalah Evolve Lord. Jadi nggak sampai Evolve Lord mereka. Padahal mereka sering banget loh untuk bermain sampai dengan Evolve Lord menit ke 25, menit ke 30. Yap. Itu sering banget mereka mainkan. Sepertinya senyum pun sudah langsung tersirat dari masing-masing wajah. Cuman belum diangkat device-nya, belum berarti ya. Betul. Jadi emang harus banyak-banyak sabar buat para teman-teman di Nah, rumah. mulai Biar nanti nih. nontonnya juga lebih enak lagi. Iya, sabar ya. Coba kolom komennya yuk. Kolom komennya kita rapihin dulu buat yang provokator-provokator. Ayo, mumpung ini weekday, masih banyak lowongan pekerjaan di luar sana yang membutuhkan tenaga kalian. Ya. Betul. Dan kayaknya kita bakal langsung masuk lagi ke dalam Lane of Dawn melihat pertandingannya akhirnya antara Falcon dan juga RSGPH. Yap,
Tadi tuh dengan early game ini, Link-nya udah langsung bergerak ke bagian atas. Ada Light Angela, tapi Esmeralda udah hadir kembali. Bahkan untuk kali ini ada beberapa hero yang dimana mereka mulai maju ke bagian depan dan cukup agresif permainan di antara kedua tim di awal game. Ya sudah mulai memberikan beberapa jual beli serangan, tapi lihat dari serangan bakal coba untuk maju bagian depan, langsung juga Justin datang memberikan satu backup dan mendapatkan first blood untuk 1 menit pertama. Wow, Abyssal Arrow dilemparkan dan Nuts pun harus pergi dari tersebut. Tapi untuk kali ini Eman menggunakan flicker dari Cloud-nya menghindari dari Wildcard itu sendiri mungkin. Ya ini early game yang power banget buat teman-teman dari Falcon. Mengingat ini Light-nya juga nggak bakal punya apa ya efek dari Purify. Dia cuma pegang untuk sprint, untuk escape-nya lari satu-satunya. Dan ini akan sedikit membingungkan kalau misalkan nanti udah melakukan rotasi dari Justin-nya. Otomatis ini bakal agak sedikit berat bagi sosok dari Eman karena dia juga menggunakan flicker di sini. Tapi kalau kita lihat pun di area tengah Justin kali ini harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Flame Seorang shot. Light yang hampir saja bisa ditumbangkan, namun Abyssal Arrow-nya belum terconnect dan harus membuat seorang Justin yang kembali lagi pulang menjadi satu balasan berarti ketika dia udah dapetin satu eliminasi juga. Magic Love Wave pun menjadi satu pemusnah dari player tersebut, di mana dia hampir aja bisa pulang dari Justin tapi ternyata malah langsung tertangkap. Dan kita lihat dari minimapnya mulai bergerak dari masing-masing lane. Ini tapi bawa flame shot loh. Ini hitungannya Justin ini bawa cacing-cacing naga-naga. Wah, cacing-cacing naga-naga. Iya. Kalau kena ya flame shot pun bakal jadi jawaban yang bagus karena instant pick off. Tapi kalau seandainya enggak, dia nggak punya escape mechanism. Waduh, wild charge-nya coba tuh langsung ditabrakin begitu ya. Dan Nuts pun kali ini merasakan bagaimana akibatnya. Tapi Turtle berhasil langsung diamankan pula oleh Link itu sendiri. Demon Knight berhasil kabur ke bagian lain. Tapi dengan ada satu bonus, Karina yang berhasil dihancurkan. Dan juga Angela menjadi satu balasan utama. Yes, kembali lagi mencoba untuk memberikan pertukaran satu sama lain kali ini. Coba untuk dapetin objektif sebanyak-banyaknya mulai dari arah Turtle. Dan mereka bisa dapetin kesempatan juga untuk ngeambil ke arah buff-buff yang tersisa. Tapi lihat di area tengah pun beberapa poin sudah mulai dilemparkan Justin yang jadi cara berikutnya Eman. Hati-hati, damage yang masuk ternyata bisa dibilang sangat banyak untuk early game-nya. Ini dia nih Eman nih, di saat kita ngelihatnya udah cukup, Eman cukup. Tapi ternyata Eman berkata, belum. Not yet. Belum. Dan masih bisa, tapi pertarungan kembali lagi terjadi di XP Lane. Ya, sini dia bakal jadi adu mekanik. Tapi dengan kedatangan seorang Ken ini membuat Nuts harus langsung mundur dengan Volley Storm-nya. Apakah bakal langsung dieksekusi? Tapi ternyata itu bukan jadi hal yang mudah untuk seorang Ken melihat dari seorang Nuts. Darah putihnya yang langsung muncul di waktu yang tepat. Wow, dengan penggunaan sprint yang dia gunakan, attack speed-nya bertambah, movement-nya bertambah, dan juga ada kucuran darah yang langsung masuk juga ke arah tubuhnya. Tapi untuk Tamusnya mencoba maju ke bagian depan, mengganggu lagi, tidak membolehkan pulang. Tapi ternyata itu hanyalah bait, yang dimana Demon Knight kali ini, tapi Inferno diaktifkan. Dan juga udah ada langsung pergerakan dari Angela, yang mulai masuk memberikan Magic Love di bagian belakang. Justin yang memberikan bantuan sedikit lagi, tapi tersisa. Tapi masih bertahan sejauh ini dari Tamusnya, malah langsung bisa mendapatkan ke arah satu orang. Dan Tamusnya pun harus down dengan tidak ada bantuan yang begitu saja mendekat ke arah dia. Yes, Yellow Flash kali ini benar-benar gak mau rugi. Dia coba melakukan pertukaran juga ke arah seorang Nets. Tapi itu bisa dibilang baitingan yang bagus banget diberikan oleh seorang Esmeralda. Kali ini ngebuat Link-nya setidaknya bisa dapetin eliminasi berikutnya. Tapi lihat kembali ke area mid lane. Kali ini Naomi yang bakal coba untuk memberikan satu gangguan. Sementara dari Light memberikan sedikit tarikan ke arah seorang Ken. Wow, Bros. Cepet ya tensinya di awal game ini ya. Ya mereka sama-sama main early game juga. Mengingat Link kan mainin rotasi ya. Dan Link-nya sendiri dari Demon Knight dia levelnya unggul. Jadi untuk secure objektif seperti biasa sama kayak di regular season PH-nya. Dia selalu mengungguli dari 80% kontes objektif. Dan itu yang mungkin harus kita notes kayak gimana cara dia dapetin level. Dan untuk secure turtle-nya ini loh. Karena nggak punya inisiator, mau nggak mau RGPH hanya mengandalkan Link. Di atas kertas Demon Slayer yang dimiliki oleh Demon Knight pastinya akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Abyssal Arrow-nya connect. Dan juga turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Falcon. Dan double kill berhasil diambil oleh Justin. Tapi Selene Abyssal Arrow-nya belum cukup. Dilemparin lagi, nggak kena karena siapapun akan dipaksakan digaruk. Tapi ternyata tidak. Tidak, sabar terlebih dahulu. Tapi benar-benar dari Justin kalian dapat 3 eliminasi. Sementara kalau kita lihat lagi di area atas, seorang Nuts bakal coba digubur habis-habisan oleh 2 pemain sekaligus. Namun adanya hard guard membuat Nuts bakal lebih strong lagi. Ken yang jadi jalan berikutnya apakah bisa didapatkan, tapi ternyata hanya memberikan pukulan mundur saja. Dan Yellow Flash pun masih bisa selamat di area turretnya. Ini benar-benar adu mekanik sampai rematik ujung-ujungnya kalau mau ngehajar langsung ke arah Nuts. Dari tadi bertahan banget masalahnya. Iya, dia bakal sustain banget juga dengan darah putih. Stardust Dance-nya juga ganggu. Dari segi damage pun bisa dibilang udah mulai terasa dari seorang Nuts masuk ke arah Yellow Flash. Wow, ini cepet banget bagaimana tensi permain. Tapi Demon Knight ada wild charge lagi dilemparin dengan satu Abyssal Arrow. Bisa kan dia bertahan dari Nuts-nya. Tapi ternyata untuk kali ini masih bisa bertahan. Satu lagi pergerakan dari Stardust Dance langsung hilang.
hilang. Frostmourne Shield-nya baru aja diaktifin, dia punya tapi ternyata Inferno maju tembusnya kelar. Iya, ini emang jadi salah satu hal yang cukup menyulitkan ya dari Inferno yang dipunyai oleh seorang Yellow Flash, bakal ngebuat dari RSGPH pun harus mengeluarkan resource-nya terus-menerus. Tapi kita lihat aja kali ini dari seorang Eman yang bakal coba mencuri ke arah buff-nya, sementara di area atas lagi-lagi pertarungan yang entah kapan kelarnya karena dua-duanya sama-sama tebel. Ini kelar akan mungkin setelah turret yang akan dihancurkan oleh Flash. Kita bisa bilang dia lebih dominan di early game dan tamu seperti biasa akan selalu menjadi masalah geser kalau 1v1 situation tapi jadi 1v1 situation dan kayaknya. Wah, tim kali ini 2 lawan 2 tapi tamusnya mendapat damage yang begitu lewat satu defense shot yang berputar tepat di depan tubuhnya. Itu bareng sama Angel lalu sama Light. Nah iya, jadi bisa dibilang 3 lawan 2 ya untuk fight tadi di area atas. Tapi lihat lagi ke area tengah di mana seorang Eman dalam bahaya, nampaknya Abyssal Warrior bakal coba untuk dilemparkan, tapi Eman bisa berpindah dengan mirror battle image yang dia punyai juga. Dan ini ngebuat para pemain dari Falcon pun belum bisa mendapatkan objektif dari segi eliminasi tambahannya. Dengan ngelihat hal barusan ya, berarti dari Eman itu sendiri pun harus mengkalkulasi lagi. Belum. Kompetisi harus terjalin jauh lebih baik lagi di RSGPH gitu loh. Masalahnya baru keluar sebentar Blazing Duetnya langsung digagalin aja dan sekarang pertempurannya kembali terjadi di daerah turtle di mana Abyssal Arrow-nya connect lagi Kagura bagian belakang. Udah ada satu turtle yang langsung diamankan dan mereka pun akan melanjutkan fight-nya di dalam rumputan. Ada pergerakan dari Eman yang belum diketahui tapi Abyssal Arrow-nya nggak kena ke arah siapapun. Iya, Demon kayak bener-bener gak peduli ada barrier di sana, dia bisa lompat ke arah temboknya, ngedapetin, melakukan pencurian juga ke arah turtle. Meskipun zone out dari Yellow Flash itu, wow, dia bisa tarik jauh banget para pemain dari Resurgence sendiri. Dia ngasih space yang gede banget juga untuk teman-temannya. Ini kalau misalkan udah ngomongin menit ke-7, menit ke-8 ya, ini Blade Armor adalah jawaban yang baik bagi Ken. Karena ada 2 hero yang ke counter, yang pertama Eman, yang kedua Demon Kite. Jadi secepat mungkin kalau bisa Ken akan menyelesaikan untuk Blade Armornya. Sebelum nantinya akan ada Malefic Roar entah dari Demon Kite dan juga Eman, masalah keduanya adalah bagaimana Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff yang akan bekerja. Yellow Flash dan juga Ken ini mantap banget. Jadi setebal apapun HP-nya nanti itu DHS Golden Staff makan semuanya dari Ken. Ini emang bener-bener bakal jadi late game insurance bagi RSGPH. Tapi pertanyaannya adalah juga bagi Falcon, gimana caranya untuk menangkap Aqua yang dia punya dari Flicker juga nggak pernah dia gunakan, secure banget jadi posisi dari Aqua, dan ini akan jadi PR bagi Naomi dan Justin mungkin yang sebagai sosok mid laner roamernya untuk dengan satu Kagura di late game akan powerful sekali dengan burst damage-nya. Harus ada trigger dulu sepertinya. Harus ada trigger dulu. Mungkin untuk mengeluarkan Flian milik Kagura baru setelah itu akan ada lagi tindakan lanjutan. Tapi mahal ya kan. Tapi pun masih ada. Itu tubuh dari Aqua. Dia punya 2 asuransi gitu loh. Ini bakal gampang banget juga untuk Aqua melakukan pelarian diri. Tapi kita lihat aja Abyssal keluarkan ternyata memang membuat Demon Kite immobilize, tapi ini gak bakal berpengaruh karena dia masih berada di area tembok. Sementara dari Seranas juga yang bakal termakan dengan lele-lele yang dilemparkan. Masih bisa stay juga dan menunggu adanya momentum berikutnya. Yep, Yellow Flash udah bergerak ke area mid dan sepertinya akan bergerak ke area bawah, tapi mereka kayaknya bakal menunggu terlebih dahulu. Mereka akan berkumpul dulu. Mereka siap untuk melakukan war kah? Tidak, hanya memanggil aja dari kejauhan. Kayaknya kalau war oke sih, tapi kalau kontes objektif enggak, karena perbedaan levelnya udah signifikan banget. Kan ketinggalan 2 level dan bahkan ketinggalan sama Demon Kite loh. Ini yang merupakan link yang kita tahu rasanya dia bakal cepet banget. Dan kalau ngomongin soal late game, kita tahu Demon Kite kalau seandainya dibikin ke arah Malefic Roar dan juga Demon Hunter Sword, Ken pun bakal rontok dengan timing yang nanti akan lebih perfect karena ini bakal dibantu sama Light juga. Nih kalau kalian ya mau dibantu bisa dapat langsung ke arah skin ini nih, Prof, bisa tolong lah Prof, ini Prof, saya mau Prof. Bisa dibilang sampai dengan tanggal 13 aja kalian lakukan misi top up ya kan, dan juga spend diamond, nanti kalian bisa dapetin tiket gratis. Nah, tiket gratis. Itu buat nge-spin loh, bisa dibantu nggak saya dapet ini? Bisa. Prof. Kamu top up dulu tapi. Top up dulu kita. Yuk teman-teman, bergetar dompet ini lagi yuk. Nah, dan kita bakal kembali lagi ke dalam gamenya karena udah melihat lagi beberapa pemain dari RSG yang udah mulai berkumpul mencoba untuk mendapatkan purple buff untuk seorang Demon Kite, tapi wardnya bakal dicuekin terlebih dahulu. Mereka masih fokus ke arah mid turret mungkin, atau udah mulai ada setup juga yang terlihat nampaknya dari tim Falcon. Wah, kena tuh Abyssal Arrow-nya ditabrak Wild Charge, ada 1,8 detik lagi tapi Blazing Duel mendadak langsung memberikan damage begitu menyakitkan, dan juga Justin dibalaskan yang begitu cepat. Valistar melompat ke bagian depan tapi Wesker pun gak sanggup untuk bisa menumbangkan langsung karena tapi Nat pun dikejar bisa
sedikit lagi Petrisa. Kenya pun mendapatkan sedikit balasan. Di mana ada Yin yang overturn masuk ke dalam tubuhnya dan Nats pun masih bisa bertahan di bagian belakang. Tapi tidak untuk 3 player dari Falcon. Wow, jadi satu kerugian yang luar biasa apalagi kali ini. Dari sana Nats masih mau lebih lagi ke bagian depan. 2 pemain yang tersisa bakal coba dipukul mundur karena mereka bisa ngedapetin outer turret di bagian bawah dan juga bahkan inner turret dari seorang Eman. Attack speednya begitu luar biasa dan ditambah lagi ini cuan banget tentunya untuk RSGPH di mana mereka bisa ngedapetin Lordnya tanpa adanya gangguan seharusnya. Tapi masalahnya dari Justin dan juga seorang Yellow Flash harusnya udah mulai melakukan PDKT ke area Lord. Waduh, Lord diajak PDKT dan ini dia Lordnya berhasil langsung diambil. Ya balik lagi dengan Wesker otomatis Natsnya bakal kuat banget di lini depan. Dia udah punya dominance ice jadi bakal ketahan sampai dengan nanti Malefic Roar dimiliki sama Silent. Permasalahan utamanya adalah Eman. Dia bener-bener tidak bisa dihentikan sama sekali. Lihat bagaimana dia melakukan split push yang luar biasa dan bahkan posisi 1-3-nya hanya mengorbankan Demon Kite dan Lightnya tetap hidup. Ini benar-benar tadi juga pergerakan dari Eman ya, berpindah begitu cepat. Kalian mungkin bisa langsung menyaksikan lagi ataupun kalian bisa bersama-sama lagi nih ya berkumpul di MSC Live Carnival. Kalian cari aja itu langsung ya MSC 2022 dan ini adalah item-itemnya. Betul juga sih kayaknya kalau misalkan ngeliatin Eman. Tinggal gimana caranya dia jaga posisi aja buat jump in ke arah belakang. Karena targetnya rata-rata ada di depan. Kayak Silent aja tadi di depan kan, dia pakai Wesker. Dan Justin itu juga tipikal-tipikal hero yang langsung dive in. Jadi mau nggak mau harus memanfaatkan dan memaksimalkan lebih tepatnya bagaimana rotasi dia agar dia tuh ngincar juga ke arah Naomi dan Naomi nggak bakal bisa melakukan inisiasi yang kedua. Ini wild charge keluar, fix Eman langsung pindah ke depan dengan satu blazing duetnya mungkin. Pasti. Seperti apa yang udah kita lihat tadi di area bottom lane dan itu begitu efektif. Dia memotong langsung siapapun yang mencoba untuk maju. Ada 2 orang korban tapi sekarang Konsil langsung diaktifkan. Natsya sadar akan hal itu dan dia pun pergi mencoba untuk langsung menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Pentingnya geser map. Ya. Ada suara. Ya, masih bisa melarikan dirinya, tapi kalau kita lihat damage deal terbesar tadi udah diamankan oleh seorang Nats yang membuat Nats udah tebel, iya sakit juga, iya bakal jadi satu bahaya juga berada di bagian terdepan, bisa jadi inisiator juga dengan Falling Star Moon-nya dan tinggal menunggu saja momentumnya backupan dari teman-temannya. Oracle udah jadi jawaban buat Nats. Sehingga nanti kalau misalkan dia bakal ditempel sama yang punya efek life drain, dia cuek dan buat sekarang Blade Armor bahkan untuk menjawab dari Silent. Ini, Falling Star Moon-nya benar-benar langsung mengacak-acak, nge-trigger beberapa source skill langsung dikeluarkan dan benar aja ada Inferno untuk kali ini sedikit lagi SP tersisa. Malah tapusnya menjadi korban akan Kak Karina yang maju ke bagian depan dan benar aja Karina kembali rebate, kembali dihipnotis oleh Eman dan ada satu blazing duel masuk ke bagian dalam di mana sekarang Patricknya satu blazing duel, satu battle mirror image kembali lagi menyelamatkan pergerakan dari Eman. Wow, 2 eliminasi berhasil diamankan banget. Tadi kita lihat juga dari seorang Light yang mencoba untuk memberikan sedikit bantuan di area depan. Tarik mundur terlebih dahulu karena minion wave akan segera masuk. Bakal jadi satu momentum lagi mereka bisa ngedapetin ke arah base turret di area mid. Ini bakal ngebuka banget seluruh rotasinya. Meskipun memang habis round dari seorang Justin connect ke bagian belakang. Ini membuat jadi satu buberan dengan tempat sablet yang bakal dibukakan lari ke arah belakang. Tapi hanya menjadi satu kapan empuk untuk RSGPH dan 2 pemain tersisa untuk tim Falcon. Wow, masih ada satu wave minion, masih ada base turret yang akan mereka hancurkan. Dan Eman terus-terusan mempertahankan stacknya, maju ke bagian depan, memancing siapapun yang ingin maju. Dan ada rekan-rekannya yang siap untuk menghancurkan. Tahu gak ini apa? Ini tipikal gameplay banget buat Filipina ketika di sebuah turnamen ya. Sadar nggak sadar di SEA Games itu Filipina nggak segalak di playoff. Oke. Sama kayak RSG Filipina yang di group stage itu kita tahu mereka 2-0. Yep. Tapi nggak segalak ini. Dan ketika mereka udah di playoff, mereka galak banget. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat lebih galak daripada di group stage. Tipikal Filipina. Iya, tapi kalau kalian pengen galak juga, kalau lagi main rank, langsung aja beli pas MSC biar dapetin Varsha pakai skin. Itu skin baru mah galak bentukannya. Galak Wah, banget. boleh-boleh nih. Benar. Boleh. Skin Varsha yang baru ya. Ini waduh ini pancingan-pancingan ini kita lihat aja replaynya nih bro. Ya pancingannya kalau misalnya kita ngelihat Emannya coba dari Justin yang benar-benar selalu diinisiasi oleh Nats. Nats itu benar-benar ngasih efek immobilize dan selalu di follow up. Kayak yang sempat aku bilang juga ini tuh udah bukan lagi soal komunikasi tapi kayak udah heart to heart. Apa yang dilakukan sama satu member itu bakal di follow up sama member lainnya. Dan termasuk entah itu Eman, entah itu Aqua, termasuk juga Light dan Demon Kite.
Dan sekarang saling connect tuh satu sama lain. ini Lordnya pun udah siap untuk masuk ke dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Falcon. Kita lihat aja setup seperti apa lagi yang akan dikeluarkan oleh RGPA, di mana sekarang Eman yang masih mempertahankan stack di bagian belakang. Karina seorang di bagian depan, ada Yin yang over tadi dilempar tapi ternyata belum. Udah ada Valisar mau lompat ke bagian depan, Blazing Duet pun kali ini. Dan sementara itu dari Karina udah berhasil ditumbangkan 4 player mereka kalah quantity. Mereka mulai maju ke bagian depan dan empatnya terus saja memberikan damage yang sangat mematikan. Wow, Lord memang berhasil ditumbangkan, tapi Eman masih benar-benar bisa berdiri dengan kokoh di sana, ngasih damage yang begitu besar. Dan kali ini Minion Wave yang akan segera masuk bakal jadi satu bahaya. Berikutnya Valistar punya langsung coba melompat ke bagian belakang, tambah lagi ada backup damage dari seorang Eman. Payung-payungnya juga bakal dilemparkan dengan ini yang overturn yang menjadi satu kemenangan untuk RSG di game yang pertama. Wow. Win of Nature. Itu adalah item penyelamat menurutku.